Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah wa iyyakum. Kita masih membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Terakhir tentang rukun-rukun amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, orang yang melakukannya hendaknya dia seorang muslim, mukallaf dan mampu, punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mukallaf. Ketika dia melihat kemungkaran dan dia mampu untuk berubah, maka dia wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sudah dijelaskan terkait dengan sifat adalah. Apakah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu syaratnya harus orang yang adil, dalam pengertian orang yang tidak pernah berbuat dosa atau tidak melakukan perbuatan dosa? Apakah syaratnya itu, ataukah orang berdosa juga diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Maka dikatakan tidak menjadi persyaratan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu harus bersih dari dosa. Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tapi dia dituntut untuk menyelaraskan perkataannya, tindakannya, dan menyelaraskan antara perkataannya dengan tindakannya. Ya, itu tuntutan, itu kesempurnaan, tapi bukan persyaratan. Artinya kalau orang itu masih berdosa, maka dia tetap dituntut untuk mengingatkan orang lain. Dia tetap dituntut untuk beramar ma'ruf nahi munkar sekalipun dirinya belum baik. Ini mudah-mudahan dengan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengingat bagi dirinya. Diharapkan seperti itu. Jadi tidak boleh seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan saya belum baik, saya saja tak baik kok mengingatkan orang. Jangan ya. Memang yang afdal, yang sempurna, bukan yang afdal, yang harus, yang sempurna itu ya kita ketika mengingatkan orang akan satu perbuatan, menyuruh orang untuk melakukan satu perbuatan, kita juga melakukan itu yang terbaik. Tapi kalau kita belum mampu melakukan kewajiban, ada orang meninggalkan kewajiban tersebut, ingatkan. Dan seorang muslim dia dituntut dua: melaksanakan perintah dan menyampaikan perintah tersebut. Dia dituntut untuk meninggalkan dosa, juga mengingatkan orang lain untuk meninggalkan dosa. Jadi kalau orang itu belum bisa meninggalkan dosa dan dia tidak mengingatkan orang lain untuk meninggalkan dosa, itu berarti dia meninggalkan dua perintah. Tapi kalau dia belum meninggalkan perbuatan dosa itu, tapi dia mengingatkan orang lain untuk meninggalkan, berarti dia menjalankan satu perintah. Jadi kewajiban kita menjalankan kewajiban dan mengingatkan orang untuk melaksanakan kewajiban. Maka kalau dua-duanya tidak dikerjakan, ya itu lebih parah. Jadi tetap dilakukan, tapi ketika kita melakukan itu, kita juga memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan buat orang lain. Memang ada ancaman bagi orang-orang yang menyuruh kebaikan tapi melupakan dirinya.
Tapi jangan lupa juga ada ancaman bagi orang-orang yang melupakan dirinya dan orang lain. Dua-duanya terancam. Bagi orang yang melupakan dirinya, dia hanya mampu mengingatkan orang lain, memang ada ancamannya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Jadi intinya, ya kalau kita belum baik, ya tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan kita berupaya untuk memperbaiki diri. Jadi bukan persyaratan. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus menjadi orang baik yang tidak melakukan perbuatan dosa. Itu bukan persyaratan. Kalau itu menjadi persyaratan, kita semua tidak ada yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang bersih dari dosa? Ya, kita ini masing-masing ada dosa-dosa tertentu. Sebagian ulama mensyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran. Ini ada syubhat. Sebagian orang mensyaratkan syarat orang mengingkari kemungkaran itu harus mendapatkan izin dari pemimpin atau wakilnya. Ya, jadi dia kalau baru mau beramar nahi munkar harus dapat izin dulu dari pemerintah atau wakilnya. Mereka tidak membolehkan penegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada setiap anggota masyarakat. Ini adalah pendapat yang rusak. Pendapat yang rusak. Karena ayat-ayat dan dalil-dalil bersifat umum menunjukkan bahwa siapa yang melihat kemungkaran lalu dia mendiamkannya, maka dia durhaka kepada Allah. Semua dalil itu umum, dan ada yang mengaitkannya dengan pemerintah. Mengkhususkan masalah dengan adanya izin dari pemerintah adalah penetapan hukum tanpa dalil. Maka kalau kita katakan harus izin pemerintah, harus ditetapkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka dalil itu berlaku umum untuk siapapun. Apa yang berlaku umum yang hendaknya dipahami secara umum, kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Termasuk perkara yang aneh dari orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, bahwa mereka menambahkan di samping itu tidak boleh menegakkan amar ma'ruf sebelum imam yang maksum muncul. Imam yang maksum, imamnya mereka. Kalau sebelum imam itu muncul, tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Maksum itu artinya yang terjaga, terbebas dari dosa. Orang Rafidhah itu meyakini imam-imam mereka itu maksum, suci, terbebas dari dosa. Bukan nabi, tapi maksum. Namun mereka menganggapnya lebih mulia daripada nabi. Itu ajaran Rafidhah. Ini keyakinan mereka. Jadi tidak boleh orang munkar sampai imamnya muncul. Di mana imamnya? Ada di mana? Di Sirdab. Sirdab itu di gua. Ya, Gua Dinar. Ini aliran yang jelas-jelas sepakat Ahlus Sunnah adalah aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih rendah untuk berbicara. Untuk menjawab mereka dikatakan, bila mereka datang kepada hakim menuntut hak-hak mereka, maka dikatakan kepada mereka, membantu kalian adalah amar ma'ruf dan mengambil hak-hak kalian dari tangan orang yang menzalimi kalian dan nahi munkar. Waktunya belum tiba karena pemimpin yang maksum belum muncul. Pak, untuk menjawab mereka, nanti kalau mereka datang ke pengadilan, minta haknya karena mereka terzalimi, itu kan pengadilan berarti mencegah kemungkaran. Maka katakan kepada mereka, jangan kesini sampai imam muncul. Jawab seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Lalu di sini dibahas bahwa itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, ya. Bukan kepada orang dari orang kafir. Karena orang kafir yang beramar ma'ruf dan nahi munkar kepada orang muslim itu dia menunjukkan ketinggian derajat. Itu tidak berlaku
Kemudian tingkatan-tingkatan penegakan nahi munkar. Ketahuilah bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama, memberitahu. Ya. Memberitahu. Ketika kita melihat kemungkaran, maka jangan menggunakan cara atau jangan kemudian melakukan tindakan apapun sebelum takrif. Bisa jadi karena dia tidak tahu. Bisa jadi karena dia tidak paham. Bisa jadi karena dia tidak mengerti. Maka memberitahu terlebih dahulu, mengenalkannya. Ya akhi, apa yang kamu lakukan ini munkar. Ya kamu lakukan ini perbuatan dosa. Yang kedua, setelah dikenalkan, diberi nasihat dengan kata-kata yang lembut. Orang yang memberi nasihat, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, itu hendaknya dengan cara yang lembut. Kelembutan itu merupakan asas, fondasi dari sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim dalam semua keadaan. Awalnya adalah kelembutan. Jangan menggunakan kata-kata yang keras sebelum menggunakan kelembutan. Jadi tidak serta-merta ya ikhwan, orang melakukan kesalahan lalu itu tiba-tiba lalu mencaci maki, mencela dan seterusnya. Cara bicaranya kasar, tidak dibenarkan. Nabi SAW mengingatkan terkait dengan pentingnya rifq, pentingnya kelembutan. Lembut itu bukan berarti lemah. Lembut itu kekuatan justru. Orang memberi nasihat dengan dia mampu menjaga sikapnya. Kan terkadang orang memberi nasihat itu kan pengennya marah. Tapi dia justru menahan amarahnya. Sehingga orang yang masih bisa lembut, sabar dalam menyampaikan, itu dia sedang menunjukkan kemuliaan dirinya. Dia sedang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sekaligus dia sedang menunjukkan bahwa dia mampu mengontrol dirinya. Itu orang hebat. Jadi orang yang hebat itu orang yang mampu bersikap lemah lembut, itu yang hebat. Kalau kampungan itu gampang. Lebih mudah mana? Halus atau kasar? Kasar. Menghadapi orang yang salah, lebih mudah kasar. Kasar itu otomatis kita orangnya. Otomatis itu. Lembut itu perlu tantangan. Kecuali memang orangnya memang Allah. Ya Allah ciptakan memang dia punya sifat lembut, halus. Ada orang seperti itu, Pak. Itu orang. Tapi itu bisa dihitung. Apalagi daerah sini, bisa dihitung. Wong Surabaya bisa dihitung. Beda mungkin kota-kota lain. Tapi Wong Surabaya lembut, halus ya Allah. Itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf jangan seperti ini ya. Keliru lagi, ini keliru dong, masya Allah. Ya. Jadi orang lembut itu susah Pak. Itu butuh apa? Butuh perjuangan, menahan amarah. Maka kalau ada orang beramar nahi munkar tapi dia masih bisa menata ucapannya, dia masih bisa mengontrol tindakannya, itu orang hebat. Dan insya Allah itu tanda keikhlasan. Tanda memang dia betul-betul ingin kebaikan buat orang lain. Salah satu tanda keikhlasan, ketulusan dalam memberi nasihat, itu dia akan berupaya untuk memberi nasihat dengan cara yang terbaik tanpa mempermalukan. Itu insya Allah itu tanda dia memang jujur ingin memperbaiki orang. Tapi kalau petang-petang menggasah orang itu, orang bisa sadar tidak sadar, dia sedang ingin menunjukkan dirinya lebih tinggi. Ini saya harus hinakan orang. Akhirnya bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi sudah masuk pada pasal penghinaan. Amar ma'ruf nahi munkar, ingat tuh ya, amar nahi munkar itu ibadah yang agung. Ibadah itu bukan ajang untuk menjatuhkan orang.
Ajar untuk memperbaiki, meluruskan, mengajak, menarik orang untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar kita, dakwah kita dirusak dengan cara-cara yang tidak benar. Maka kata Syekh yang kedua adalah nasihat dengan kata-kata yang lembut. Jadi mulai diberitahu dulu, kemudian nasihat dengan yang lembut. Yang ketiga, celaan dan kata-kata yang keras. Celaan di sini bukan menghina. Celaan di sini ada kata-kata yang menunjukkan. Di situ ada kata-kata yang menunjukkan orang ini dalam posisi yang salah, dalam posisi yang tidak benar. Seperti orang mengatakan, wahai orang yang tidak mengetahui, wahai orang yang jahil, boleh Pak? Itu setelah apa? Diberitahu, setelah disampaikan dengan lembut, tapi masih keras kepala. Maka dia disebut orang jahil. Mau pintar itu satu kali nasihat cukup. Itu bedanya orang pintar dengan orang yang gak pintar. Ada ungkapan di dalam bahasa Arab, di dalam kata-kata orang Arab itu apa? Orang cerdas itu cukup diberi dengan isyarat. Orang cerdas itu cukup diberi isyarat. Isyarat kok dia ngerti, oh iya maksud ini, tahu tak? Dikasih isyarat dia sudah sadar, oh iya saya sadar. Lewat beber, jahil, sampai ngomong jelas tidak paham. Jangankan isyarat, bukan tidak paham, tidak tahu paham. Tapi orang pintar dikasih isyarat dia ngerti, ya Allah ya beliau hafal. Belum orang bicara. Itu bedanya orang pintar dengan orang yang tidak. Maka ketika orang itu sudah diperkenalkan, disampaikan, kemudian dinasihati dengan lembut, maka boleh menggunakan kata-kata yang keras. Keras di sini bukan menghina ya. Keras itu ya ada kata-kata di situ menunjukkan bahwa orang ini jahil, orang ini salah, orang ini menyimpang. Ucapkan, wahai orang yang jahil, tidakkah kamu takut kepada Allah? Ya, itu sudah mulai, ini contoh kata-kata keras seperti itu. Wahai orang yang jahil, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu tidak takut neraka? Oh lain ada yang meninggikan. Untuk Bapak memberi tekanan. Terkadang orang itu dengan cara halus kurang apa? Ya, kurang paham dan kurang menyentuh. Ya. Tapi diberi tekanan, intonasi sedikit, wah, baru mulai ya terbuka titik pikiran. Mulai. Tapi ikhwan fillah, di sini dikatakan celaan bukan kata-kata kotor. Anda mengatakan wahai orang bodoh boleh, karena Allah menyebutkan orang bermaksiat itu jahil, orang bodoh. Tapi jangan kemudian bawa nama-nama binatang kafir, keluar kata-kata, bukan seperti itu. Dan kata-kata keras itu sudah mulai mengucapkan lagi ancaman-ancaman. Dan takut kamu sama neraka. Kamu bisa disiksa oleh Allah. Perbuatanmu ini seperti perbuatan orang munafik. Bukan mengatakan diam kamu munafik. Perbuatanmu seperti perbuatan orang munafik. Kemudian yang keempat, melarang dengan kekuatan, seperti menghancurkan alat-alat maksiat dan menumpahkan khamar. Ini bagi yang mampu. Ini bagi orang yang punya otoritas. Kalau dia bisa, di sini diberi contoh alat-alat maksiat, termasuk khamar ditumpahkan. Tapi kalau tidak punya kekuatan, jangan main tangan. Kemungkaran itu tidak akan hilang, justru semakin menjadi-jadi dan pelakunya justru akan dihinakan. Tapi kalau kita punya kekuatan, hancurkan. Kalau sekarang kekuatan itu ya pemerintah, orang yang punya otoritas. Itu kan kalau menghancurkan itu kan sudah ada yang berani melawan. Karena ini punya kekuatan. Tapi kalau masyarakat awam umpamanya dia tidak punya kekuatan menghancurkan, yang dihancurkan dikembalikan. Apalagi dianggap itu tidak melanggar
sudah dikembalikan, tempat yang dirusak, bahkan kemudian dibuat opini pelakunya seperti ini dan itu dan seterusnya, akhirnya merugikan dakwah. Kemudian kelima, mengancam dan menakut-nakuti dengan pukulan atau langsung memukulnya sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiat. Tingkatan inilah yang membutuhkan keikutsertaan pemerintah dan sebelumnya. Ini saya katakan. Yang keempat dan kelima ini yang butuh pemerintah. Kalau sudah sampai menghancurkan, sampai memukul, itu harus disertai dengan. Karena apa? Ada otoritas. Kalau tidak itu Pak, kemungkaran itu tidak akan hilang. Tingkatan inilah membutuhkan keikutsertaan pemerintah dan yang sebelumnya. Karena bila tanpa campur tangan pemerintah ditakutkan memicu fitnah. Ormas umpamanya, tahulah, dia menghancurkan tempat maksiat yang itu dilindungi, Pak. Hancur tempat itu, ya hancur. Tapi selesai ditutup, tidak, dibangun. Karena tidak melibatkan pemerintah. Loh, pemerintahnya mengkalikom, ya sudah urusannya mereka dengan Allah. Tapi kita terus memberi nasihat, menyampaikan, mendidik umat untuk memiliki akidah, akhlak, ibadah, rasa takut kepada Allah. Jangan main tangan. Dikhawatirkan, kata Syekh, memicu fitnah. Memicu justru timbulnya kemungkaran baru. Tapi kalau nasihat, mengingatkan, menakut-nakuti itu tidak perlu pemerintah. Kemudian kebiasaan terus-menerus dari salafus saleh adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap para penguasa. Menetapkan kesepakatan mereka secara pasti dan hamba perkara ini tidak memerlukan izin penguasa. Di antara keistimewaan ulama-ulama kita, termasuk ulama-ulama salafus saleh terutama, itu mereka sangat tegas terhadap siapapun, termasuk terhadap penguasa. Nah, mereka bukan orang-orang yang kemudian mengajak orang untuk memberontak, tidak. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, disampaikan. Yang salah mereka katakan salah, menyimpang mereka katakan menyimpang. Ini jalan yang pertengahan antara kelompok yang ekstrim dan kelompok penjilat. Dalam menyikapi kesalahan penguasa ada 3 kelompok. Kelompok yang ekstrim itu pokoknya penguasa melakukan kesalahan wajib diturunkan, gulingkan, tanpa memikirkan apa dampak dari penggulingan kekuasaan. Padahal syarat menggulingkan kekuasaan itu kata Nabi, kalau kamu melihat kekufuran yang nyata mereka berbuat kekufuran, kamu tidak ini hujahnya sangat jelas. Dan itu pun dengan syarat juga tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ada kelompok dari dulu di dalam Islam seperti Khawarij, Mu'tazilah, itu pokoknya melihat kesalahan langsung dikafirkan, gulingkan. Itu tidak benar, itu ekstrim. Ngawur atau memprovokasi orang. Karena kita tahu ya kawan, menggulingkan kekuasaan itu tidak akan menimbulkan kecuali apa? Pertumpahan darah antar kaum muslimin. Di mana tuh lihat sekarang? Kalau pemimpinnya pemimpin muslim, itu ekstrim kanan. Yang pengennya itu selalu apa? Pokoknya gulingkan, bongkar. Yang kiri penjilat. Tak boleh ada memberi nasihat. Waliul amr. Tapi keras dengan saudara-saudara mereka sesama muslim. Nah, kan waliul amr memang tidak boleh diberontak, jangan. Tapi wajib diberi nasihat. Dan kalau waliul amr menyimpang, jangan suka dipuji. Ulama salaf tidak suka memuji. Melarang orang memberontak tapi seolah-olah waliul amrnya itu seperti malaikat. Ini juga berbahaya. Memberikan legalitas kepada
orang yang zalim kepada rakyatnya. Kenapa? Karena ulamanya takut tanya. Jadi yang satu senangnya pengen menjatuhkan, yang satu kelewat. Ahlus sunnah salafus saleh tidak. Mereka bukan orang yang suka provokasi. Mereka kalau memberi nasihat di depannya wali amr, dan mereka kalau tidak mampu, mereka tidak akan tunduk dan tidak akan puji-puji mereka. Bahkan disuruh datang ke istana, sebagian dari mereka tidak mau. Suruh datang sini. Jadi bukan kemudian ulama foto sama wali amr, wali amr apa? Wali amr musuh Umar bin Khattab tidak foto, Pak. Lah wali amr muda, kadang enak, kadang iri, kadang ketok Islamnya, kadang batu Yahudi, itu tidak karu-karuan. Ya ulama tidak boleh ngambil sikap seperti itu. Jadi jangan memprovokasi, jangan juga menjadi penjilat. Ahlus sunnah pertengahan. Dia tidak bisa, tidak punya kekuatan untuk melawan munkar, dia diam. Bukan menjadi penjilat pembela. Pembela itu pemuja. Oke, kalau sudah nyebut wali amr, puji-pujian luar biasa. Tapi saudaranya sendiri dihabisi sama dia. Itu di setiap zaman dari dulu sampai sekarang itu ada 3 kelompok ini. Kelompok provokator, kelompok penjilat. Ahlus sunnahnya dia tidak mau provokasi, karena dia tahu, sadar memprovokasi itu hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Itu kalau sudah rakyat sama pemerintah sampai bertengkar, ya Allah, dan Allah sudah memperlihatkan di depan mata kita negara-negara yang bergejolak sampai sekarang, Pak, dan sangat mudah disusupi. Itulah mengapa ulama salaf itu paling terus mengingatkan tidak boleh melakukan yang namanya kudeta. Itu diingatkan, bukan masalahnya karena fitnahnya lebih besar. Pengennya merubah, ternyata yang ganti bahkan lebih parah. Pengennya merubah, ternyata gejolak tidak berhenti, terus bergejolak. Dan kalau negara itu kacau, Pak, musuh masuk paling gampang itu. Di situ tukang fitnah memberikan atau melakukan keinginannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi termasuk yang sekarang kondisi sekarang kita terapkan sekarang, tidak perlu lah teriak-teriak di luar, teriak-teriak. Kalau memberi nasihat di depan, tapi bicara di WhatsApp, kadang-kadang itu orang isu-isu sudah ngomong hamba Allah, ini pemerintah, terus manfaatnya apa? Yang bocor sama. Dan kalau di grup WhatsApp yang baca apa? Hah? Kita orang ini tambah bug. Yang bocor, anggota DPR, yang bocor, presiden, yang bocor. Apa manfaatnya? Makanya jangan kemudian kalau ada saudara kita sudah ya, jangan bicara politik. Islam itu dengan politik yang mana ya? Bukan politik kurang kayak gini ya. Masa kita orang butuh hal-hal yang nikmat di berita-berita. Jadi makanya hadis Nabi SAW terkait dengan memberi nasihat. Apa kata Nabi? Yang ya Allah, afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jahil. Jadi kalimat itu disampaikan di depan penguasa. Bukan penguasanya di mana, ente di mana, teriak-teriak. Jadi yang disebut, makanya antum jangan salah ya. Tapi kalau ada orang di atas mimbar umpamanya teriak-teriak, wah bicara pemerintah, bla 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 bla. Ini mujahid dari mana ya? Ada orang pemerintah di sini ada. Makanya yang didengar tambah panas. Wes di rumah panas sampai bojone, dengar di masjid panas lagi. Umpamanya. Kalimat hak inda sultanin jahil itu di depan penguasanya. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu kita lihat ada ulama-ulama, ada orang-orang
ilmu dari Makassar, dari Madura, ngadep ke DPR. Ini tidak benar, gini tidak benar. Ya itu langsung ngadepi pemerintah. Jadi ikhwan fillah, salafus saleh memberi nasihat. Mereka memberi nasihat, tapi mereka tidak suka memprovokasi. Provokasi itu menimbulkan kebencian sehingga bergejolak. Itu akan dampaknya lebih buruk. Dampaknya lebih buruk daripada apa yang kita inginkan, yaitu perbaikan. Bila ada yang berkata, apakah ma'ruf nahi munkar ditetapkan bagi anak terhadap bapak, budak terhadap majikan, istri terhadap suami, rakyat terhadap pemimpin? Kami menjawab, dasar wewenang ditetapkan untuk mereka semuanya. Ada pertanyaan, apakah anak boleh amar ma'ruf munkar kepada bapak, istri kepada suaminya, budak kepada majikannya? Maka kami menjawab, perintah ini untuk mereka semuanya. Jadi istri juga punya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar kepada suami berdasarkan 5 tingkatan ini. Kalau istri tidak punya kekuatan, maka dia tidak perlu mengambil tingkatan yang keempat dan kelima. Cukup satu memberitahu, yang kedua menasihati dengan lembut, yang ketiga sudah mulai tegas. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu, wahai suamiku, bertakwalah kamu kepada, sampai di situ. Tidak perlu mentahnya. Maka perintah amar ma'ruf nahi munkar berlaku untuk siapapun, termasuk berlaku untuk anak kepada bapaknya. Tapi jangan ngambil yang keempat dan kelima. Itu bukan wewenangnya dia. Anak itu sampai cukup sampai ketiga mengingatkan saja. Diberitahu, ini tidak benar, ini perbuatan munkar, si bandel. Diingatkan lagi dengan nasihat. Abi ini kamu ini perbuatan munkar. Abi bisa dapat dosa dengan cara lembut. Cik bandel, tidak takut Abi sama Allah. Abi tidak takut siksaan. Allah mengancam lebih. Cik bandel ya sampai situ, jangan main pukul. Jadi remes sama. Dan memang tidak boleh. Anak sudah sampai di situ. Orang tua boleh. Wewenangnya apa? Dari Nabi. Pukullah anakmu ketika usia 10 tahun, disuruh pukul orang tuanya, tapi pukulan yang tidak mencederai. Jadi tetap suami istri wajib amar ma'ruf munkar, sampaikan, tapi dengan cara yang sesuai. Caranya harus baik. Maka dikatakan, kami menjawab, dasar wewenang ditetapkan untuk mereka semuanya, dan kami sudah menyusun amar ma'ruf nahi munkar menjadi 5 tingkatan yang tadi disebutkan. Anak mempunyai hak penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk 2 tingkatan yang pertama. Ya, dijelaskan, yaitu memberitahu, dan yang kedua nasihat dan ujangan dengan lembut. Dia juga berhak atas tingkatan kelima, mematahkan seruling, menumpahkan khamr dan sepertinya, jika dia bisa mendatangkan pemerintah atau dia bersama dengan pemerintah. Kalau bapaknya mabuk-mabukan terus, dikandang tidak bisa. Subhanallah, itu perhatikan, ini bukan ucapan saya. Ini buku tulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Ringkasan dari kitab apa? Anda masih ingat? Ini ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin tulisannya Imam Ibnu Jauzi. Diringkas sama Ibnu Qudamah. Ini tokoh imam dalam mazhab Hambali. Ibnu Jauzi meringkas dari kitab apa? Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ini intisari Imam Ghazali. Dibuang yang dianggap hadis-hadis yang lemah dan seterusnya. Artinya saya sampaikan mereka ulama itu sudah nulis seruling, apa itu alat-alat yang tidak boleh dipakai. Paham? Jadi ulama-ulama sudah tulis. Jadi itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi jangan menuduh saudara-saudara ibu, subhanallah ini ajaran hanya tekon dikit aja tidak tahu bocor. Kita aja yang kurang baca. Jadi di sini disebutkan termasuk seruling, ya.
Memang ada ulama membolehkan ada, tapi minoritas. Ya, minoritas. Ada sebagian ulama membolehkan, tapi sangat-sangat sedikit. Kalau zaman sekarang banyak ulama yang membolehkan, karena mereka juga senang musik. Ya sebagian lah. Ya. Tapi ada ulama yang lulus, tapi memang berdasarkan dalil. Tapi pendapat kita, tapi mayoritas dulu rata-rata itu mengharapkan. Dan salah satu hikmahnya musik itu, salah satu hikmahnya kenapa mereka mengharap musik itu dilarang. Salah satu hikmahnya musik itu akan menjauhkan orang dari Al-Quran. Ya ini tidak perlu penelitian, kita orang sudah merasakan itu. Orang kalau sedang musik, Pak, ya Allah, dijamin Qurannya bergeser. Semakin kuat cintanya kepada musik, semakin lemah cintanya kepada Quran. Pastikan. Sebaliknya, orang semakin cinta dengan Quran, otomatis, gak perlu dia pak, otomatis itu mulai kecintaan pada musik mulai berkurang. Tanya orang-orang yang sudah tobat atau orang yang sudah ngaji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hubbul al-hadil ghina wa hubbul Qur'an fi qalbi 'abdin laysa yajtami'an. Cinta lantunan musik dengan cinta Quran di dalam hati tidak bisa berkumpul. Kadzab kalau ada orang bilang orang cinta musik, dia cinta Quran. Dia baca Quran iya pasti. Dia buka Quran iya, tapi cinta beda loh dengan hanya sekedar baca. Cinta itu selalu. Makanya untuk lihat orang yang senang musik, lebih banyak mana yang diucapkan, yang diingat, yang diucapkan. Lebih banyak mana? Quran apa musiknya? Musik. Sampai nanti jeding nyanyi, keluar kamar mandi nyanyi, mau tidur nyanyi, nah itu. Akhirnya bergeser, Qurannya bergeser, zikirnya bergeser. Ya. Maka saudara-saudara kita yang masih sama, ya mulai dikurangi Pak, dikurangi. Diganti dengan apa? Kalau terbiasa mungkin dari mobil musik, dikurangi, diganti Quran. Apalagi sekarang bacaan Quran, subhanallah, banyak suara-suara indah. Dirubah, itu gizi buat hati kita. Apalagi terlebih kita lihat musik-musik zaman sekarang, Allah Akbar, isinya adalah kemungkaran, ngajak orang untuk durhaka kepada Allah, bahkan jelas-jelas terang-terangan mengajak orang untuk berzina. Itu yang didengar oleh anak-anak kita itu, baik bahasa Arab atau bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa India. Yang lucunya adalah kalau dengerin musik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab didengerin, tidak tahu padahal ini lebih parah. Kadang-kadang lagu Arab itu isinya lebih parah. Pokoknya Arab, dikira di Arab itu aman. Yang ketika habis sholawat, lah ya akhi, ada wujud di kalangan orang Arab. Ini musik Arab ini bisa. Loh kenapa kalau musik Arab ya akhi? Antum dengar liriknya seperti apa? Antum dengar. Maka kata Syekh di sini seperti menghancurkan seruling. Jangan mana ini ulama ini ditulis ini. Jadi ini sudah ditulis oleh ulama-ulama kita. Sudah ditulis dan itu dianggap sebagai alat-alat yang tidak boleh disimpan. Ada yang membolehkan juga ada. Pokoknya cari ulama yang membolehkan apapun pasti ada. Tapi kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sekarang kita bisa pilih-pilih sesuka hawa nafsu, di akhirat kita tidak bisa. Maka ambillah pendapat yang memang sesuai dengan dalil yang ada, bukan sesuai dengan syahwat kita. Hati-hati. Sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan syahwat. Sesuai dengan syahwat itu yang penting enak. Terus kita menutup mata. Kalau dalil pokoknya yang aku tidak senang ya tak tolak. Itu tidak boleh, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita